penyebab Syekh Al-Jazuli menulis kitab Dalailul Khairat. Di sini diamalin nih, banyak yang ngamalin Dalailul Khairat. Teman-teman saya sekalian, Dalailul Khairat itu kitab solawat yang bacanya per hari. Ada solawat hari Senin, solawat hari Selasa, solawat hari Rabu. Matanya liatin ke tawon. Salawat hari Kemis, salawat hari Jumat, salawat hari Sabtu gitu, sampai salawat hari Minggu. Ada salawatnya masing-masing gitu ya. Nah itu banyak tuh yang ngamalin kayak gitu. Itu yang nulis Syekh Jazuli. Bu, sama halnya dengan banyak dari ulama-ulama pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak diantara mereka tuh yang mengawali posisinya sebagai pecinta Nabi Muhammad lewat jalan cinta ya ke Nabi Muhammad seperti Syekh Jazuli ini, sebelumnya lewat jalan syariat jadi ahli fikih. Syekh Jazuli juga gitu. Syekh Jazuli itu ustadz kenamaan ulama besar pada masa tersebut, ahli fikih. Ahli fikih ibu-ibu sekalian. Waduh, mateng tuh fikihnya. Fikih Syafi'i ya. Syekh Jazuli. Ibu-ibu sekalian, terkenal namanya, terkenal juga mukanya. Nah beliau sebagai ulama nih Bu nih, satu hari beliau lagi jalan sendirian, beliau sedang mengadakan perjalanan, wudunya batal. Sebagai seorang ulama, beliau itu nggak betah kalau wudunya batal, nggak bakalan batalin wudu kecuali abis ketemu sama air. Banyak ulama tuh kayak begitu Bu, daimul wudu. Selalu jagain wudhu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita juga bisa kayak begitu insya Allah. Meskipun memang perempuan lebih susah ya Bu ya, tapi insya Allah bukan berarti nggak bisa gitu. Insya Allah usaha. Kenapa gitu Ustaz? Emang perlu gitu. Karena Bu, orang itu lebih mudah jaga diri dari perbuatan dosa ketika sedang punya wudhu. Coba deh liatin nanti. Kalau kamu tuh lagi punya wudhu, itu lebih gampang menghindari ghibah. Lebih gampang menghindari bohong, lebih gampang menghindari marah-marah daripada ketika kamu lagi nggak punya wudhu. Makanya kalau lagi mens, bawaan marah-marah mulu dah, bawaan baper mulu, susah wudhunya kan gitu, nggak boleh wudhu gitu kan. Itu teman-teman saya sekalian. Ini Syekh Jazuli nih, jadi beliau mau batal wudhunya nyari air. Akhirnya ketemu sumur, beliau batalin wudhunya. Gitu ya, mungkin pengen buang angin gitu kan. Akhirnya beliau batal wudhunya, mau wudhu lagi nih, sumurnya dalam, nyari-nyari di situ nggak ada timbanya. Akhirnya beliau kemudian nyari-nyari gitu, orang di belakang rumah orang itu kan ceritanya. Ada kelihatan anak kecil umur sekitar 9 tahunan perempuan, disamperin tuh anak. Nak, boleh minta tolong? Dia bilang boleh Tuan, boleh Syekh. Kelihatan pakaiannya pakaian ulama. Dia bilang boleh Syekh. Dia bilang boleh ambilin timba. Dia liatin gitu. Alastantal Jazuli. Wah, engkau Syekh Jazuli ya? Dia bilang oh iya nak benar. Kamu kenal. Saya sering melihatmu di masjid-masjid Syekh. Oh iya. Kalau gitu nak, bolehkah ambilkan timba buat saya? Dia bilang, tapi kan kamu Syekh Jazuli. Iya saya Syekh Jazuli dan saya minta timba. Timba buat wudhu Syekh? Iya betul. Saya mau wudhu airnya dalam jadi saya perlu timba. Tapi kan kamu Syekh Jazuli. Ini Syekh Jazuli nggak nemu ada apa nih kaitannya antara saya Syekh Jazuli dengan saya minta timba. Dia bilang betul nak saya Syekh Jazuli. Dia bilang iya, masa Syekh Jazuli minta timba? Saya mau wudhu nak, jadi saya minta timba. Dia bilang dia turun kemudian deketin Syekh Jazuli, kemudian mendekati sumur. Masih mastiin lagi. Alastantal Jazuli, bukankah kamu adalah Syekh Jazuli? Syekh Jazuli bilang, bala, iya saya Syekh Jazuli. Kamu minta timba
buat datengin air, Syekh? Dia bilang, iya betul, karena saya batal dan saya ingin segera berwudu. Dia bilang, baik Syekh. Dia kemudian ngelongokin diri ke air, dia baca sholawat, meludah anak ini, kemudian gak lama airnya naik langsung ke permukaan. Habis itu dia bilang, tawaddo ya Syekh, alasta antal Jazuli, wudu Syekh, katanya Syekh Jazuli. Dia bilang fatawaddo tuh syari'an, nah ini boleh tuh dilihat cerita ini. Penyebab beliau menulis kitab Dalailul Khairat. Jadi terutama buat yang ngamalin dalail, perlu tahu asal muasalnya itu ya. Akhirnya Syekh Jazuli pun kemudian berwudu, dia bilang sambil saya kaget-kaget setengah mati, bengong-bengong gitu. Saya wudu, habis selesai wudu, saya deketin kembali anak tersebut. Saya bilang, nak, apakah begini caramu setiap kali kamu perlu air? Bala? Dia bilang, iya Syekh. Seperti itu caraku setiap kali memerlukan air. Saya akan bersolawat, minta syafaat Nabi Muhammad untuk menaikkan air tersebut ke permukaan. Caranya gampang banget tuh. Tapi gak usah dicoba. Jangan sok-sokan. Beda apanya nih Ustazah? Beda kelas. Beda kelas teman-teman. Nah, ini kenapa beda kelasnya? Dia ini naik kelasnya cepat. Karena ditanya lagi nih sama nih Syekh, kenapa kamu bisa dapat kayak begitu nak? Apakah kamu tiap kali menginginkan sesuatu kamu tinggal baca sholawat? Dia bilang, bala ya Syekh. Betul Syekh. Saya kalau ngapa-ngapain tinggal baca sholawatan aja. Apa sih Syekh yang Allah gak kasih buat Nabi Muhammad? Dia gak ngelihat ke dirinya, dia ngelihatnya ke Nabi Muhammad SAW. Apa sih yang Allah gak kasih buat Nabi Muhammad? Dan saya sebut-sebut nama Nabi Muhammad, dan saya minta kepada Allah lewat Nabi Muhammad agar Allah memberi kepada saya apa yang jadi hajat saya. Allah kasih, karena Allah gak akan pernah nolak Nabi Muhammad. Ustazah, kok kalau saya yang baca sholawat gak kayak begitu ya? Nah itu, beda rasa. Beda rasa, cintamu belum nyampe ke sana teman-teman. Kok bisa kamu kayak gitu, yang ngajarin siapa nak? Ummi ya Syekh, ibu saya Syekh. Jadi di saat ibunya pada suka ngenalin dirinya ke anaknya, ibunya anak ini justru malah ngenalin Nabi Muhammad ke anaknya. Dia kenalin Allah, dia kenalin Nabi Muhammad kepada anaknya. Di saat yang lain-lain nama pertamanya adalah mama, kata pertamanya adalah mama. Anak ini kata pertamanya Allah, kata keduanya Muhammad Rasulullah. Ibunya terus sepanjang malam, sepanjang siang, ya Allah anakku, dekatkan ia padamu, pandang anakku dengan pandangan rahmatmu ya Rasulullah. Anakku umatmu wahai Rasul, pandang dia dengan pandangan kasih sayangmu. Rasulullah, anak saya wahai Rasul, anak saya wahai Rasulullah, titip anak saya wahai Rasulullah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, anaknya jadi segitu deketnya sama Nabi Muhammad. Apa-apaan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, dan lihat apapun ingatnya Nabi Muhammad, ibunya mengenalkannya. Lihat langit, ingat Nabi Muhammad. Lihat matahari, anta syamsun, engkau adalah matahari bagi hidupku wahai Rasulullah. Tanpamu gelap gulitalah hidupku. Ngeliat bulan, anta badrun tola al badru alaina, engkau adalah purnama yang telah terbit di atas hidup kami. Gitu.
Lihat apapun ingat Nabi Muhammad, ada kena angin set. Nabi Muhammad kedermawanannya lebih dermawan daripada angin kala bertiup. Ngelihat semua orang beradab umat Nabi Muhammad. Jadi kalau udah mulai ngadu-ngadu, mak si itu tuh nakal mak. Nah dia umat Nabi Muhammad. Didoain aja dia umat Nabi Muhammad. Cara lihatnya begitu. Cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Ibu-ibu sih sekalian, kesehariannya baca salawat kepada Nabi Muhammad. Hatinya secinta itu, sedekat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya ngajarin beliau hal-hal yang seperti itu, maka cepet tuh naik kelasnya. Saya Jazuli begitu pulang langsung, kalau gitu dah saya mau bikin sigat-sigat salawat, bacaan-bacaan salawat yang mudah-mudahan menyampaikan umat kepada Nabi Muhammad. Beliau pun menulis kitab Dalailul Khair.